Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak karena Anda menyediakan waktu khusus Anda untuk hadir di tempat ini. Satu hal yang harus saya garis bawahi betul-betul di awal ini adalah pertemuan hari ini bukan cuma soal transfer knowledge. Kalau soal transfer knowledge, ibu bapak sudah bisa baca, pasti sudah baca bukunya sendiri. Tetapi ada satu kata yang tadi muncul selalu di PPT-nya Romo Yadi, yaitu spirit, semangatnya, rohnya, kekuatan dasarnya apa. Inilah yang betul-betul menantang bagaimana dari pusat uskupan roh betul-betul dialirkan. Maka kalau nanti ibu bapak, teman-teman mengadakan sosialisasi di paroki-paroki, tolong mulailah dengan doa. Bukan doa yang cuma Tuhan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. No. Saya langsung praktekkan saja. Kita tanggalkan apa yang ada di tangan kita. Roh Kudus yang diterima oleh gereja boleh menyentuh Anda, menguasai pikiran, hati, tangan, kaki Anda. Putuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Putuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti ketika Anda di paroki, coba lakukan seperti itu, supaya umat nanti yang hadir bukan cuma terpaksa, bukan cuma ini apalagi sih di gereja, tapi betul-betul rohnya itu dari Sang Maha Kasih diturunkan pada kita semua. Hal yang kedua yang bisa saya katakan adalah saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama-tama untuk Pak Aron dan tim. Bagaimana Pak Aron PIC-nya untuk APP dari Komisi Kitab Suci bekerja sama dengan Bro Judi, dengan Romo Yadi, memilih 4 orang pengajar kami yang kualitasnya udah gak perlu diragukan lagi. Terima kasih untuk Pak Charles, Bu Farida, Ibu Sandra dan juga Pak Leo. Boleh tanya ke Pak Aron, apakah Romo Yosef terlalu banyak campur-campur untuk urusan bikin buku ini? Cuma di awal. Karena apa? Berbicara soal subsidiaritas, memberdayakan. Maka kalau saya ketua komisi masih cawe-cawe ini salah sampai ke bawah-bawah, saya tidak melakukan apa yang digaung-gaungkan oleh keuskupan. Tetapi kami punya WhatsApp group, itu setiap hari saya kontrol, saya pantau, saya baca. Kalau udah on the track, saya cukup mengawasi dari jauh. Saya senang saya punya tim yang hebat, saya bisa punya pengajar-pengajar yang bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi bukan seorang ketua komisi yang bikin seperti ini. Itu salah satu contoh subsidiaritas, memberi rasa percaya. Saudara-saudara terkasih, yang menarik adalah silakan nanti Anda menggali tema-tema
atau judul-judul yang diangkat. Tadinya mereka tuh membuat judulnya solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Subsidiaritas dan solidaritas mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dan seterusnya. Pasti ibu bapak yang sudah rajin ikut APP, rajin ikut BKSN, komentarnya apa? Alah, udah ketebak. Pasti dari pribadi dulu, keluarga dulu, lingkungan dulu, terus berbangsa dulu. Lama-lama kan bosan kan? Maka waktu itu mereka secara kreatif mengadaptasi atau merubah dengan kata-kata jargon-jargon yang para peserta APP ketika pulang dari pertemuan harus betul-betul nancep. Pertemuan pertama, gerakan pertobatan hati. Jadi silahkan digaung-gaungkan, mau bahannya ketangkap apa kagak, yang penting umat di dalam pikirannya pulang dari pertemuan gerakan pertobatan hati. Itu kalau itu udah bisa aja, udah dianggap berhasil, gitu ya. Jangan datang pertemuan, pulang, tadi ngapain? Gak tahu, nggak nangkep apa-apa, nggak berkesan apa-apa. Lalu pertemuan yang kedua, pertobatan yang membawa berkat. Jadikan judul-judul ini sebagai jargon ibu bapak. Jargon yang artinya tuh diulang-ulang. Bahkan kalau boleh ditulis di rumah-rumah di tempat APP itu diadakan atau dibagi di grup-grup WhatsApp di lingkungan. Halo sis, bro, hari ini jangan lupa ya APP yang kedua, pertobatan yang membawa berkat, gitu. Itulah jargon yang harus diulang-ulang sampai sadar ataupun di alam bawah sadar masuk. Itulah yang akan menggerakkan. Nah yang ketiga ini bagus nih, saya yakin berwujud. Strategi berbagi di abad digital. Itu kan lebih enak daripada solidaritas, subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Panjang, mudah dilupakan. Pertobatan di abad milenial misalnya. Itu lebih eye-catching juga, lebih enak didengar juga. Yang kelima, mengubah diri, mengubah bangsa, gitu. Jadi ini pesan kedua saya. Jargon ini silakan diulang terus, di highlight, dimasukin di WhatsApp grup masing-masing kita, di media sosial, Instagram kita masukin, kita mandiin untuk umat kita pakai jargon-jargon ini. Nah, berbicara soal solidaritas dan subsidiaritas, APP ini dilakukan setelah pemilu, betul? Setelah 14 Februari, bukannya Valentine, malah kita nggak pernah tahu. Jujur ya ibu bapak ya, Romo juga. Ini pemilu kali ini yang paling berat buat saya pribadi. Gimana ini? Mau ini. Tadi sebelum ini saya makan mie ayam dulu. Di restoran mie ayam itu ya, Yong Yang, itu enak banget, nomor 1 diganti Mangga Besar ini. Itu ada foto-fotonya. Yong Yang 1, Yong Yang 2, Yong Yang 3. Datanglah si Pak Benny. Dia main aman, dia pilih Yong Yang 4. Karena dia pilih Yong Yang 2 dibilang nanti nomor 2. Gitu. Berat ini. Baru-baru aja terjadi orang pacaran cewek cowok ribut, berantem gara-gara berbeda pilihan presidennya ini. Ini aja masih beberapa minggu ke depan. Maka betul-betul saya bisa memprediksi akan terjadi banyak luka, akan terjadi banyak konflik setelah pilpres itu, setelah pilkada itu. Kalau kita lihat, saya sampai jenuh sih lihat poster-poster terpampang itu, semua motor-motorin pemandangan, bukan? Mereka dengan janji-janjinya solidar segala macam. Banyak nanti orang ketika habis pilpres pilkada itu adanya adalah kecewa dan luka. Mereka udah gak percaya lagi itu jargon-jargon suci-suci yang kayak begitu. Tugas umat Katolik menyembuhkan luka masyarakat. Ini dia. Biasanya orang habis kepilih kan lupa dengan janji-janjinya. Orang Katolik ada di garda paling depan, barisan paling depan, masih ada belas kasih, masih ada solidaritas, masih ada orang yang mikirin kepentingan bangsa,
Maka sebagai penutup dari saya, terima kasih untuk Anda semua. Tangkap betul-betul spirit dari 4 narasumber ini. Tangkap, pahami bukan cuma ilmunya tapi spiritnya. Itu saja dari saya. Semoga semua berjalan dengan baik. Roh Kudusnya hadir. Terima kasih.